Dia cuma ke sana untuk konten. Bayangin ya, sudah berapa lama baru kau bikin klarifikasi? Udah tahu netizen Indonesia ini dikasih apa langsung dimakan, ditelan bulet-bulet. Gencarnya tuduhan pesugihan Gunung Kawi yang menyeret nama Sarwenda kini mendapat pembelaan logis dari netizen yang budiman yang muak dengan manipulasi para pembuat konten. Seorang netizen berbakti dengan akun @alfonso_bernard3, netizen yang budiman diajak untuk tidak menelan mentah-mentah fitnah keji yang sengaja digulirkan demi keuntungan materi. Sosok pesulap merah dikecam keras karena dianggap menjadi pemantik awal yang sengaja membiarkan spekulasi liar tersebut meledak di ruang publik. Sikap diam dan menikmati traffic yang ditunjukkan oleh kanal Jejak Backpacker serta narasumber bertopeng yang mengaku asisten artis juga dinilai sebagai bentuk cuci tangan yang sangat egois. Alih-alih segera meluruskan bahwa narasi mistis tersebut bukan ditujukan kepada Sarwenda, mereka justru memilih bungkam demi menaikkan jumlah penonton. Publik pun diminta berhenti bersikap reaktif agar tidak terus diperalat oleh konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Netizen, dari kemarin-kemarin aku ya sudah bilang sama kalian ya, kalian itu hanya dibodoh-bodohin sama konten kreator ya. Kalian itu cuma dimanfaatkan untuk menaikkan view dari konten-konten mereka, menaikkan jumlah penonton. Kalian nggak percaya? Tengok tuh si rambut merah sekarang, sibuk ya kan klarifikasi sana sini, yang nyalain kuncennya lah, yang nyalain netizen lah. Kenapa netizen gampang percaya? Kenapa netizen bodoh bisa percaya sama hal-hal seperti itu? Tuh, akhirnya kalian juga kan yang disalahkan, kalian juga yang dihujat sama dia. Kayak itu yang orang yang kalian percaya? Kalian itu bener-bener ya, nggak bisa kalian tuh punya pikiran sendiri gitu loh. Kalian tuh harus melihat ini tuh kontennya bagus nggak, kontennya mendidik nggak. Nah si rambut merah juga jangan seenaknya mentang-mentang kau sudah klarifikasi, kau anggap masalah ini selesai. Tidak. Karena apa? Sebagian dosa-dosa netizen kau juga bertanggung jawab. Karena gara-gara kau lah netizen juga seperti itu. Kalian itu ya sama-sama saling keterkaitan. Masa ya kan? Kau sudah tahu nih masalahnya, kau yang up, terus habis itu hari itu sudah besoknya tuh sudah heboh. Harusnya kau langsung buka suara, memperjelas apa maksudnya konten itu. Tapi kan ternyata kau menikmatin supaya view dari konten kau naik duluan. Sekarang baru kau klarifikasi. Terus dengan santainya kau tuh ketawa, ketiwi. Aku tuh heran ya, kayaknya kamu tuh gak ada beban di hati kamu kalau kamu tuh udah melakukan kesalahan besar kepada seorang perempuan. Kalau ketawa ketiwi kau bisa bilang, ya kan, ya menurut aku sih sebenarnya dia nggak seperti itu, nggak pesugihan. Dia cuma ke sana untuk konten. Bayangin ya, sudah berapa lama baru kau bikin klarifikasi? Udah tahu netizen Indonesia ini dikasih apa langsung dimakan, ditelan bulet-bulet tanpa dikunyah dulu. Ngerti? Netizen Indonesia ini kau kasih apa tuh langsung, pokoknya sesuai dengan pola pikir mereka, tangkep, hajar. Aku udah bilang kan, jangan jadikan sosial media ini jadi ladang buat kalian menggali karma. Sekarang kayak gini netizen, tengok. Kalian cuma dapat apa? Dapat dosanya, dapat malunya. Kalau yang konten kreator, dia dapat dosa tapi dia dapat untung. Sekarang buru-buru lagi mulai nyangkut-nyangkut ya kan, ke yang lainnya, ke yang BP ya kan, ke yang rambut yang mukanya ditutup hitam-hitam. Kalian tuh semuanya salah. Nggak ada yang benar. Yang BP yang muka hitam itu juga. Kalau kalian memang niatnya, kalian udah tahu nih cerita kalian di up ya. Nih aku ajak berpikir secara logika ya netizen ya. Dia ya mau cuci tangan juga. Yang penting aku nggak menyebut nama.
Ya kan, itu bukan aku nggak merasa kok, karena aku nggak menyebutnya manap. Jadi kalian nggak bisa iniin aku. Terus ditantang untuk klarifikasi juga nggak mau. Secara logika kalian ya melakukan sesuatu hal, sudah kalian cerita nih berdongeng, tiba-tiba kalian tahu dongeng ini padahal dongengnya bukan mendongeng untuk orang lain, bukan untuk kawan kalian si A. Tiba-tiba dongeng ini sama orang ditangkap bahwa si A lah yang melakukan. Otomatis kalau kalian bener, kalian akan bikin klarifikasi dong sama kalian, kawan kalian. Sorry, bukan dia loh yang ku maksud. Ini cerita gak ada sangkut pautnya sama dia. Bener nggak? Tapi rupanya apa sih BP sama si muka hitam itu yang aku nggak tahu siapa orang itu, yang kalian percaya sepercaya-percayanya, diam menikmatin, enjoy dengan YouTube mereka naik, penonton view-nya naik. Nih netizen pinter dikit ya. Berarti apa? Ini aja dia BP sama si muka hitam aja belum apa-apa sudah mulai sedikit-sedikit cuci tangan. Dia bilangnya apa? Ya terserah sih, kan pokoknya aku tidak menyebut nama. Nah, nanti kalau kalian kena masalah kesandung, mereka akan bilang, kan bener aku tidak ada menyangkut nama. Kalian berargumentasi sendiri di otak kalian, kalian berimajinasi sendiri di otak kalian. Jadi makanya kalian belajar ya, ketemu video, kalian lihat dulu sampai habis. Terus habis gitu kalian pikirin lagi sebelum kalian komen. Jangan asal komen tak tentu arah. Itu salah satu ya yang memanfaatkan kalian, si rambut merah. Nah, sekarang ku kasih contoh bukti nyata model si netizen Indonesia yang kalau terima berita langsung caplok, terima berita langsung telan bulat-bulat, nggak mau tahu dicari kebenarannya kayak apa. Nih contohnya ya, aku sebenarnya nggak mau komen masalah si M ya. Aku merasa kalau sebetulnya si M sama aku tuh sama-sama tuayo gitu loh. Kalau ada repot ribut-ribut, yuk kita berusaha untuk mendinginkan ya, kita berusaha menasehatin. Jangan kau koar-koar ya kan, menggebu-gebu. Aku sampai takut loh kalau kamu kena stroke. Saking emosinya kamu tuh, sampai aku tuh heran ya, kok bisa ya kamu sebenci itu ya, marah kayak gitu tanpa kau mengenal orangnya. Kan lucu gitu loh. Nih aku kasih contoh ya. Padahal ya, kalau si M itu mau lihat YouTube-nya total, si laki-laki ini, aku tahu dia bilang seperti itu ya kan, ternyata pengikut-pengikutnya gokil. Dikira dia itu tuh salah satu asistennya si S kali ya. Dia nggak tahu apa kalau si cowok ini tuh ceritanya apa. Si cowok ini ceritakan bahwa majikannya sudah meninggal. Nah, sekarang kamu sudah bisa bilang seperti itu, ya kan? Aku nggak tahu deh pola pikirmu yang mana gitu loh. Ya, pola pikirmu mana kok begitu menggebu-gebu. Nanti kok bisa dikatain sama pengikutnya kau gokil begini-begini. Pengikut yang mana? Kok ngatain siapa? Kok ngatain siapa? Itu tuh majikannya udah meninggal. Dan kalian harus tengok ya sekarang ya. Zaman sekarang ya, kalian tengok. Mulai nih mentang-mentang pesugihan, tengok semua pada konten kreator pada ngundang lah, yang ceritanya yang semua pada sama ya kan, pada sama tuh ceritanya, yang kawannya kawan lah pesugihan, yang dia kerja jadi asisten majikannya pesugihan. Udah berapa banyak orang Indonesia tuh gampang FOMO. Ingat nggak dulu zamannya orang jual ayam, ya kan, ayam penyet, semua pada jual ayam penyet. Zamannya punya banyak rumah makan Jepang keluar di Indonesia, semua pada buka makanan Jepang. Indonesia tuh semuanya terlalu FOMO. Kalian pinter dikit ya, jangan mau kalian itu dibodoh-bodohin. Semua tuh harus hati-hati. Ada konten, ada apa, kalian pikir lagi, kalian lihat. Kalau memang kamu rasa tidak bermanfaat, jangan kau tonton. Daripada kau tonton setengah-setengah, akhirnya hati kau kebakar emosi juga, akhirnya kau marah juga.
nggak ada gunanya. Terus akhirnya kok cuap-cuap marah ternyata salah. Kayak gini, kalau dia tahu nih salah, pasti dia malu. Tapi dia pinter. Ya karena dia merusak punya nama, mentang-mentang dia punya nama, dia akan silent. Ingat ya, jadilah pendamai di saat orang lagi ada masalah. Jangan malah jadi api. Netizen juga jadi pinter dikit. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian pinter banyak-banyak juga payah. Jadi pinter aja dikit deh. Simple kan sebetulnya. Cari yang bener. Mulai tuh sekarang. Apalagi si BP sama si muka hitam. Kalian bisa ketawa, enggak kok itu yang bukan maksud begini-begini. Seharusnya begitu satu kali konten keluar, kalian sudah tahu ini konten kalian mengarah ke siapa. Dan kalau itu bukan cerita yang sebenarnya, harusnya kalian langsung up. Bukan maaf ya, itu tidak ditujukan kepada si S. Harusnya begitu. Ini malah diem aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mereka itu bukan pergi pesugihan di sana, tapi mereka memang pergi syuting. Kalau ada yang ngaku sebagai ART-nya dia, bla 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 itu ya, kok tiba-tiba sakit, bla 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 itu ya, ya mati aja sekalian. Biar dijadikan tumbal untuk siapapun itu terserah ya. Jangan kita menuduh orang tanpa ada bukti atau apapun itu, karena hanya kuncinya saja yang bilang kok sudah bluber kemana-mana, ya kan? Tiba-tiba ada podcast yang memang mengundang si yang katanya mantan ART-nya si SW. Tiba-tiba ini nanti katanya habis sembuh dia mau diundang lagi untuk meluruskan ini semua. Apa yang harus diluruskan? Ya seandainya si SW tidak melakukan hal itu akan yang menuduh SW, dia yang akan kena sendiri ya. Karena apa yang orang lain tidak lakukan, kita omong sembarangan, apa yang keluar dari mulut kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya hati-hati loh, menuduh tanpa bukti itu sakit ya. Hati-hati. Untuk pendukung RO, daripada kalian tiap hari menghujat Sarwenda, apa nggak lebih baik kalian bantu idola kalian itu agar lebih tenang, lebih bijak dalam menghadapi masalahnya. Ya contohnya ya, jujur aja kasihan loh lihat si RO ya, dari satu podcast ke podcast lain, apa yang dia bicarakan itu semua sudah agak melenceng ya. Contoh salah satu podcast yang bersama Ivan Gunawan, di situ kan beliau katakan dia senang kalau orang sayang anaknya, asal orang tidak nyakitin anaknya, itu baru bikin dia marah. Tapi belakangan podcast dengan mantan manajer atau apa itu beda lagi, marah-marah. Orang nggak boleh sentuh anaknya, terutama pacar mantan istrinya. Nah itu kan sudah berlawanan ya. Ada lagi yang setelah bercerai, dia bilang rumah yang ditempatin mantan istrinya itu yang sekarang adalah hasil kerja dari dia dan mantan istrinya. Katanya mantan istrinya juga banyak keluarin uang untuk rumah itu. Jadi kenapa sekarang tiba-tiba seolah-olah rumah itu hanya hasil kerja si idola kalian? Makanya sangat kasihan sekali. Mungkin dia banyak tekanan. Kalian yang idola-idola dia, saran saya cobalah bantu memberikan nasihat daripada bolak-balik ke podcast. Lebih baik waktunya gunakan untuk kunjungin anaknya supaya lebih dekat dengan anaknya. Siapa tahu nanti di sidang tanggal 15 anak-anaknya sudah lebih enak dekat dengan dia daripada waktunya dibuang percuma hanya untuk podcast kemana-mana yang tidak ada manfaatnya.
malah tambah membuat orang jadi bingung dengan apa yang dia sampaikan, idola kalian sampaikan. Nanti di sana ngomongnya begini, nanti di podcast yang lain ngomongnya beda. Kan jadi orang semua bingung kan, termasuk saya nih bingung. Makanya saya minta kalian yang pendukungnya dia, bantulah idola kalian. Jangan kalian hanya buang waktu menghujat orang si Sarwenda aja. Idola kalian itu perlu bantuan kalian loh, supaya stabil dan bijak dalam bertindak. Ya, bantulah. Jangan hanya hujat-hujat yang lain aja. Coba kalian bantu bagaimana solusinya agar beliau itu tenang, ya, tidak gerasa gerusu. Jangan seperti orang kayak orang linglung gitu.